Juventus dekati puncak klasemen, kini hanya berjarak 6 poin dari Inter. Juventus sedang dalam performa impresif di Serie A setelah mencatat 5 kemenangan beruntun. Rentetan hasil positif ini membawa Bianconeri semakin mendekati puncak klasemen, kini hanya terpaut 6 poin dari Inter Milan. Sebelumnya, Juventus sempat dikritik karena kesulitan meraih kemenangan secara konsisten. Padahal, ekspektasi terhadap tim meningkat sejak kedatangan Thiago Motta, yang musim lalu sukses membawa Bologna tampil atraktif. Tim asal Turin itu hanya mampu meraih 5 kemenangan dalam 18 pertandingan Serie A sejak September 2024 hingga awal tahun ini. Namun, segalanya berubah setelah kekalahan dari Napoli, yang justru menjadi titik balik bagi Dusan Vlahovic dan kawan-kawan. Sejak saat itu, Juventus meraih 5 kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan penting atas Inter Milan, yang saat ini masih memimpin klasemen. Sementara itu, para pesaing Juventus justru mengalami penurunan performa. Inter hanya menang 2 kali dalam 6 laga terakhir, 2 imbang, 2 kalah, sedangkan Napoli bahkan lebih buruk, tanpa kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya 4 imbang, 1 kalah. Atalanta, yang menempati posisi ketiga, juga mengalami kesulitan sejak pergantian tahun, hanya meraih 3 kemenangan dalam 10 laga terakhirnya 6 imbang, 1 kalah. Dengan kondisi tersebut, Juventus kini hanya terpaut 6 poin dari Inter di posisi puncak, 5 poin dari Napoli di peringkat kedua, dan 3 poin dari Atalanta. Momentum positif ini membuat harapan Juventus untuk bersaing dalam perebutan gelar semakin terbuka. Namun, mereka harus terus menjaga konsistensi, terutama dalam laga krusial melawan Atalanta pada Senin mendatang. Pelatih Thiago Motta menegaskan pentingnya kesiapan penuh menghadapi laga tersebut. Kami berharap bisa mendapatkan kembali beberapa pemain dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan laga melawan Atalanta, salah satu tim terbaik di Liga. Kami harus mengerahkan semua energi dan fokus karena ini akan menjadi pertandingan yang sulit, ujar Motta kepada Sky Sport Italia, dikutip Football Italia. Bermain di kandang sendiri, kami harus mengambil inisiatif. Jika membiarkan Atalanta menguasai permainan, mereka akan memanfaatkannya dengan baik melalui kekuatan fisik dan taktik mereka, tambahnya. Andrea Cambiaso akui belum pulih sepenuhnya. Juventus berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Hellas Verona di Allianz Stadium, setelah sebelumnya tersingkir dari Coppa Italia oleh Empoli dan mengalami kegagalan di Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Meski target utama musim ini adalah finish di 4 besar Serie A, Juventus kini berpeluang bersaing memperebutkan Scudetto setelah mencatat 5 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan terbaru berkat gol dari Hepren Thuram dan Teun Koopmeiners. Hasil ini membuat Bianconeri hanya terpaut 6 poin dari pemuncak klasemen. Andrea Cambiaso, yang memberikan assist untuk gol Thuram, mengakui bahwa dirinya masih belum mencapai kondisi kebugaran maksimal. Sejak 7 Desember, ini menjadi periode yang cukup sulit bagi saya, baik secara pribadi maupun untuk tim, ujar Cambiaso, dikutip dari Football Italia. Sejujurnya, saya masih belum sepenuhnya fit, tetapi saya terus berusaha untuk kembali ke kondisi terbaik, tambahnya. Cambiaso menjelaskan bahwa meskipun cedera yang dialaminya tidak terlalu parah, dampaknya cukup mengganggu pergerakannya. Selain itu, ia juga sempat terpengaruh oleh rumor transfer ke Manchester City. Saya kurang beruntung karena cedera ini tidak serius, tetapi cukup menghambat mobilitas saya. Ditambah lagi, ada isu transfer yang membuat situasi semakin rumit, jelasnya. Meski belum mencapai 100%, Cambiaso terus beradaptasi dan berusaha tetap memberikan kontribusi bagi Juventus, bahkan dalam kondisi yang belum ideal. Arsenal semakin serius kejar striker Juventus ini. Arsenal tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka, terutama setelah kepergian Edin Ketia pada musim panas lalu. Kehilangan sejumlah pemain akibat cedera membuat Mikel Arteta memprioritaskan perekrutan striker baru di bursa transfer mendatang. Menurut laporan TE Amtal, Arsenal kini mengarahkan perhatian mereka ke Italia, dengan Dusan Vlahovic dari Juventus menjadi target utama mereka. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arteta memiliki ketertarikan besar terhadap Vlahovic, mengingat rekam jejaknya sebagai andalan di lini serang Juventus dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, gaya bermainnya dianggap berbeda dari para penyerang yang dimiliki The Gunners, sehingga kehadirannya bisa menghadirkan variasi baru dalam skema serangan tim. Peluang Arsenal untuk mendapatkan Vlahovic pada musim panas mendatang juga cukup besar. Thiago Motta, pelatih baru Juventus, disebut tidak memasukkan Vlahovic dalam rencananya untuk musim depan. Selain itu, kehadiran Randal Kolo Muani, yang tampil impresif, membuat Bianconeri lebih terbuka untuk melepas Vlahovic. Namun, Arsenal harus menyiapkan dana besar jika ingin merekrut sang striker. Juventus dikabarkan memasang harga sekitar 50 juta euro untuk Vlahovic pada bursa transfer yang akan datang. Juventus bidik Diego Coppola untuk gantikan Renato Veiga. Juventus tengah mempertimbangkan Diego Coppola sebagai opsi utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka, terutama menjelang Piala Dunia antar klub 2025. Bek muda Hellas Verona itu menarik perhatian manajemen Bianconeri,
yang harus mencari pengganti Renato Veiga, mengingat masa peminjamannya akan berakhir pada Juni mendatang. Menurut laporan dari sejumlah media Italia, Coppola menjadi target yang relatif terjangkau, meskipun nilai pasarnya telah meningkat 2 kali lipat dalam 1 musim terakhir. Juventus berupaya menyelesaikan transfernya lebih awal, guna menghindari persaingan dari klub lain. Tim pencari bakat Juventus disebut-sebut telah mengamati langsung performa Coppola saat menghadapi Juventus di Serie A, pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Bianconeri. Penampilannya yang solid semakin memperkuat keyakinan klub untuk merekrutnya. Sejak musim panas lalu, nilai pasar Coppola diperkirakan sekitar 6 juta euro, tetapi performa apiknya sepanjang musim 2024 hingga 2025 membuat harga jualnya melonjak menjadi 12-15 juta euro. Verona sendiri tidak berniat melepasnya dengan harga murah, sehingga Juventus harus bergerak cepat sebelum klub lain, baik dari Serie A maupun Liga luar Italia, ikut dalam perburuan tanda tangannya. Selain Veiga, Thiago Motta juga dipastikan tidak bisa mengandalkan Gleison Bremer dan Juan Cabal di Piala Dunia antar klub. Dengan kondisi ini, Coppola dianggap sebagai solusi ideal untuk mengisi kekosongan di sektor pertahanan. Bek berusia 20 tahun itu telah menunjukkan kematangan dalam membaca permainan dan tampil konsisten di Serie A, menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di Italia. Jika Juventus berhasil mengamankan transfernya, Coppola bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub, sekaligus memperkuat lini belakang mereka dalam menghadapi kompetisi bergengsi di musim panas mendatang. Juventus dikritik ultras, Cristiano Giuntoli optimistis tim bisa bangkit. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, mengakui bahwa klub merasakan kekecewaan dan kemarahan yang sama seperti para penggemar. Namun, ia enggan berkomentar saat ditanya apakah menyesali perekrutan pemain seperti Douglas Luiz. Sejumlah ultras Juventus menggelar aksi protes di luar hotel tim, meluapkan kekecewaan mereka terhadap klub, Thiago Motta, serta para pemain. Kritik ini mencuat setelah Bianconeri tersingkir dari Liga Champions akibat kekalahan dari PSV Eindhoven dan secara mengejutkan juga kalah dari Empoli di Coppa Italia. Kami sangat kecewa dan marah, sama seperti para penggemar kami, terutama atas performa yang tidak bisa diterima di Coppa Italia, ujar Giuntoli kepada Sky Sport Italia. Namun, kami harus tetap fokus mempertahankan performa positif di Serie A, di mana kami telah mencatat 4 kemenangan beruntun. Saat ditanya mengenai pertemuan darurat di tempat latihan pekan lalu, Giuntoli menegaskan bahwa seluruh pihak dalam tim harus mengambil tanggung jawab atas situasi ini. Kami membutuhkan semua orang untuk menyadari tanggung jawab mereka, karena para pemain tahu bahwa performa mereka tidak sesuai harapan. Sekarang, kami hanya perlu kembali ke jalur yang benar seperti yang sudah sering kami tunjukkan di Serie A, serta berusaha mencapai target yang telah ditetapkan, tambahnya. Namun, ketika disinggung mengenai kebijakan transfer musim panas lalu, terutama terkait performa Douglas Luiz yang belum memenuhi ekspektasi, Giuntoli memilih untuk tidak memberikan penilaian terburu-buru. Evaluasi mengenai hal ini sebaiknya dilakukan di akhir musim. Masih ada 12 pertandingan tersisa, dan beberapa pemain telah menunjukkan kualitas mereka di sini, sementara yang lain mungkin belum mencapai performa terbaiknya. Namun, kami tetap yakin bahwa mereka akan membuktikan kemampuan mereka bersama Juventus, pungkasnya.